Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya dan inayahnya hingga saat ini sampai pertengahan Ramadan ini kita masih banyak merasakan nikmat yang luar biasa. Masih merasakan nikmat yang begitu banyak, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat bertemu Ramadan, nikmat bisa menjalankan ibadah yang dianjurkan untuk ditingkatkan ibadah tersebut di Ramadan, terutama sholat malam, baca Quran, sedekah, doa, dan lain sebagainya. Ini nikmat. Karena sejalan dengan tujuan hidup kita, yaitu mencari bekal akhirat. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada kajian ini, kita akan membahas tema atau kajian tematik. Kita akan membahas tema yaitu bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Pada kajian ini, tema yang akan kita usung dan kaji, saya akan bagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang apa itu Lailatul Qadar. Ya. Di mana letaknya, apa kedudukan Lailatul Qadar bagi kita sebagai manusia. Seberapa penting Lailatul Qadar itu bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hari akhir. Kemudian pembahasan yang kedua pada kajian kita pada hari ini adalah membahas tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita hanya bersungguh-sungguh tetapi kita tidak tahu bagaimana cara yang bersungguh-sungguh atau caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW dalam bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Jadi ada dua pembahasan kita pada hari ini ya terkait dengan tema yang akan kita bahas. Yang pertama tentang seberapa penting Lailatul Qadar itu bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Baik, para jamaah sekalian. Pertama, pembahasan yang pertama adalah tentang kedudukan yang begitu tinggi Lailatul Qadar dalam kehidupan kita, terutama kehidupan akhirat kita. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami itu, ya, kita harus memahami terlebih dahulu apa tujuan hidup kita di dunia. Ini dulu yang harus kita pahami, apa tujuan utama kita hidup di dunia. Banyak dari kita memahami bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang sering kita dengar ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ya kita tidak memahami makna ibadah di ayat itu. Sehingga
Banyak orang salah persepsi dan tidak mampu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya ibadah. Kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama dan penjelasannya tentang makna ibadah, sebagaimana tafsir sebagian ulama salaf yang mengatakan bahwa ibadah adalah ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Ibadah itu adalah perpaduan antara cinta dan taat kepada Allah. Demikian pula Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Kata Syekhul Islam, ibadah itu segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan banyak lagi penjelasan para ulama tentang makna ibadah. Ya, bahwa bisa kita ambil resume di situ bahwa ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang merupakan tujuan hidup kita di dunia adalah cinta dan taat kepada Allah. Sebenarnya dari penjelasan atau penjelasan ulama, ya semua itu mengacu kepada ayat Al-Qur'anul Karim tentang makna ibadah. Allah Jalla wa'ala dalam surat Fatir ayat 37 menjelaskan makna ibadah. Sekaligus Allah menjelaskan tujuan hidup kita di dunia adalah mencintai dan menaati Allah Jalla wa'ala. Di dalam surah Fatir ayat 37 Allah jelas di sana mengatakan, awalam nu'ammirkum. Di mana Allah berkata kepada penghuni neraka yang telah disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah aku telah memberimu usia? Bukankah aku telah memberimu umur? Yaitu umur selama di dunia. Untuk apa Allah memberi kita umur? Ma yatadakkaru fihi. Untuk berzikir. Allah menyebutkan kata zikir pertama maknanya cinta kepada Allah. Jadi aku memberimu umur, memberimu usia di dunia. Yang pertama adalah untuk mencintai aku, kata Allah. Man tadzakkar, dan untuk taat kepadaku. Untuk taat kepadaku. Kata zikir yang kedua maknanya adalah taat kepada Allah Jalla wa'ala. Zikir kepada Allah cinta. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Itu direpresentasikan dengan tauhid. Sebagai bentuk sebagai bentuk aplikasi terhadap la ilaha illallah. Jadi aplikasi kita terhadap la ilaha illallah, yaitulah tauhid. La ilaha illallah, tauhid. Karena hakikat tauhid adalah cinta yang tulus kepada Allah Jalla wa'ala. Cikal bakal syirik adalah mencintai selain Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang cikal bakal syirik seorang manusia adalah ketika berani mencintai selain Allah. Bukan hanya melebihi, bahkan sama kadarnya dengan cintanya kepada Allah. Mencintai selain Allah dengan kadar yang sama dengan cinta kepada Allah, itu sudah masuk syirik. Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Dengan cara apa mereka berbuat syirik? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jelas ayat surah Al-Baqarah ini menegaskan bahwa awal syirik adalah ketika dia berani memberikan hati dan cinta kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian taat. Taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Kalau kita memahami apa itu taat kepada Allah,
mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuknya, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuknya adalah representasi dari ketaatan kepada Allah. Jadi dengan kita mengikuti Rasul, sunnahnya, petunjuknya, maka kita ya sama saja taat kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, siapa yang menaati Rasul, maka sama halnya mentaati Allah. Jadi batasan taat kepada Allah adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Jadi orang yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnahnya, petunjuk Rasul dan sunnahnya, dia tidak dianggap taat kepada Allah. Jadi tolak ukur dan batasan taat kepada Allah adalah sunnah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Jalla wa'ala memberi kita umur, waktu, detik demi detik, menit, jam, minggu, hari, minggu, bulan, tahun. Per tahunlah kita hitung. Jadi waktu kita setahun itu 12 bulan. Waktu untuk mencintai dan menaati Allah Jalla wa'ala. Makanya kita, ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, ketika kita berakhir kehidupan kita dengan kematian, yang kita bawa adalah hati yang bersih. Hanya hati yang kita bawa sebagai tempat cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama, makna bersih, hati yang bersih adalah hati yang tenang. Itulah makna daripada hati bersih adalah hati yang tenang. Qalbun salib, qalbul mutmain, nafsul mutmainnah. Apa itu hati yang bersih? Apa itu jiwa yang tenang? Para ulama, para mufassir menafsirkan jiwa yang tenang adalah jiwa yang cinta kepada Allah. Al-mutmainnah bihubbillah. Salah satu penafsirnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Beliau menafsirkan jiwa yang tenang, hati yang bersih adalah hati yang cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, apa sih yang kita bawa? Amal. Apakah semua amal akan menjadi bekal akhirat? Tidak. Buat apa kalau memang semua amal menjadi bukti cinta kepada Allah? Buat apa Allah berfirman, "Amilatun nasibah." Ada amal yang sia-sia, kata Allah. Buat apa Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang enggak ada nilai pahalanya. Amalan-amalannya tidak memiliki nilai pahala, artinya sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sia-sia amalannya. Jadi enggak semua amal bisa kita bawa ke akhirat, menjadi bekal akhirat. Karena ada, kata Allah, amal yang sia-sia. Dan buat apa pula Allah Jalla berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah." Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik. Berarti amal yang menjadi bekal akhirat adalah amal yang baik. Apa itu amal yang baik? Amal yang soleh. Apa itu amal yang soleh? Yang akan menjadi bekal akhirat kita. Bekal kematian kita. Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi, ayat terakhir, amal yang baik yang menjadi bekal akhirat manusia muslim adalah yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilandasi oleh ikhlas kepada Allah Jalla wa ala. Seraya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, dimuliakan, diistimewakan, dibahagiakan oleh Allah di akhirat kelak, maka hendaklah ketika dia beramal memperhatikan dua hal. Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh. Para ulama menafsirkan amal saleh di sini adalah amalan shawaban lima kana ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik
bi'ibadati rabbi ahada. Dan amal yang dikerjakan betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, kita ini hidup untuk mencintai. Hati semakin mencintai Allah, semakin besar pahala yang dihasilkan oleh hati, oleh amalan hati. Semua kebaikan hati awalnya cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kewajiban hati dalam beramal, dalam rangka menjaga cinta, dua. Apa kewajiban amal atau amal hati yang wajib? Cinta dan berharap kepada Allah. Itu saja. Kenapa kita wajib takut kepada Allah? Kenapa kita wajib berharap hanya kepada Allah? Karena dua amalan hati itu akan membuat kita semakin cinta kepada Allah. Makanya kata Syekhul Islam, takut itu bukan untuk takut. Berharap juga demikian, bukan untuk berharap. Bukan tujuan kita berharap kepada Allah. Tapi kita takut kepada Allah Jalla wa'ala. Berharap hanya kepada Allah. Tujuannya agar kita semakin cinta kepada Allah. Makanya Allah tidak pernah menyuruh kita langsung cintai Allah aku. Sayangilah aku, cintailah. Nggak pernah ada ayat menyuruh kita untuk langsung mencintai Allah Jalla wa'ala. Selalu Allah berfirman, wadu'u khawfa wa tama'a. Beribadalah kalian kepadaku dengan rasa takut dan harap. Selalu Allah Jalla wa'ala pada beberapa ayat yang mulia menyuruh kita beribadah dengan rasa harap dan takut. Kenapa? Karena dengan kita takut kepada Allah, kita akan semakin jatuh cinta kepada Allah. Dan dengan kita hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala, maka hati pun akan bergetar dengan kekuatan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya takut dan harap itu bukan amalan utama, tapi amalan pendukung utama. Nah, kalau hati ini sudah cinta atau sudah takut dan berharap hanya kepada Allah, lalu hati ini mulai merasakan getaran cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah diungkapkan dengan amal namanya syukur. Jadi cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan amal namanya syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak beramal, hanya berucap, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Tapi tidak dibuktikan dengan amal. Tidak dibuktikan dengan amal, dengan amalan hati. Cinta betul-betul kepada Allah. Dengan amalan lisan, dengan Al-Quranul Karim. Benar-benar rindu dan menikmati Al-Quranul Karim. Menikmati bacaan Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya. Kemudian dibuktikan cinta kepada Allah Jalla wa'ala dengan amal. Terutama salat. Karena salat adalah bukti cinta, bukti terbesar cinta seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya para ulama ketika memahami apa itu kematian. Kematian itu identik dengan kehancuran. Makanya mati disebut dengan kiamat kecil. Para ulama mengatakan al-qiyamatu naw'an, al-qiyamatu sughra wal qiyamatu kubra. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Dua-duanya identik dengan kehancuran. Kenapa kematian disebut kiamat kecil? Karena dia mengalami kehancuran. Apa yang hancur? Alam tidak, karena belum kiamat besar. Apa yang hancur? Yang hancur kesempatannya untuk mencintai dan taat kepada Allah. Hancur kesempatan emasnya yang tunggal untuk mendapatkan bekal akhirat. Udah gak ada lagi. Hancur, sirna sudah kesempatan emas dan tunggal untuk apa? Untuk merubah nasib akhiratnya. Untuk mendapatkan kembali bekal akhirat. Sudah tidak ada. Hilang, hancur kesempatan emas itu. Makanya kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu." Kalau manusia meninggal dunia, maka terputus, tidak bisa lagi dia menambah. Masa mana terputus itu? Inqata ajur amali. Artinya pahala dia tidak akan bisa mendapatkan pahala lagi. Terputus sudah. Kecuali 3 jalur, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para jemaah.
Itulah sekelumit penjelasan tentang tujuan hidup kita di dunia adalah mencintai dan taat kepada Allah. Ya, rangkaiannya adalah, makanya kita berkewajiban belajar, menuntut ilmu agama. Jadi untuk mencapai cinta, kita harus belajar. Makanya kenapa menuntut ilmu agama wajib. Itulah sebabnya banyak sekali ya perintah Allah dan Rasulnya untuk belajar agama, menuntut ilmu agama. Allah berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Ketahuilah, artinya belajarlah kamu. Bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tujuan kita belajar agama untuk apa? Untuk bertauhid. Agar kita mencintai Allah Jalla wa'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yaitu berilmu apa? Ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita tidak belajar agama, dosa kita. Kenapa? Karena kita wajib mengenal Allah. Wajib. Jadi tujuan kita menuntut ilmu agar kita mengenal Allah, takut kepadanya dan cinta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ya juga harus membuktikan cinta dengan amal. Makanya kita harus mengenal petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasul. Supaya kita menjadi hamba yang tidak hanya omon-omon, tidak hanya banyak berhayal, tapi membuktikan cinta kepada Allah dengan bukti yang benar. Yaitu dengan mengenal petunjuk Rasulullah. Supaya ketika kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan amal, maka amal kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah menyuruh kita mengikuti Rasul. Banyak sekali dalil kenapa Allah menyuruh kita mengikuti Rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Allah berfirman, "Fattabi'uhu la'allakum tahtadun." Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, yaitu Rasulullah. Niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, buktikan cinta kalian dengan mengikuti Rasul. Dengan beramal amal yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Rasul, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau bersabda apa? "La yu'minu bi ahadum min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Ya. Kata Nabi SAW, kalau ada umat manusia, apakah itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mengikuti agamaku, itu agama Islam, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan masuk surga. Pasti dia masuk neraka. Nah, ketika kita mengetahui bahwa hidup ini untuk mencintai dan menaati Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menghadirkan ya dua hal terbaik untuk membuktikan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, kata Ibnu Rajab, membuktikan cinta diberi sarana oleh Allah, yaitu yang disebut dengan syaraful makan, tempat yang mulia. Ada di sana Mekah, ada di sana Madinah, Masjid Nabawi, ada di sana Masjid Aqsa. Apa maksud Mekah, tanah haram, Masjid Nabawi, tanah haram, Masjid Aqsa? Ya.
Tiga tempat mulia itu adalah tempat untuk membuktikan cinta kepada Allah. Tiga tempat terbaik di dunia untuk membuktikan cinta kepada Allah dengan amal, yaitu salat. Karena sudah kita jelaskan tadi, bukti cinta kita kepada Allah secara amal adalah salat. Makanya para jemaah sekalian, Allah Jalla wa'ala memberi pahala dari salat di Masjidil Haram, di Mekah secara umum 100.000. Lebih baik daripada salat di masjid yang lain, di masjid biasa. Allah Jalla wa'ala memberi pahala orang yang salat di Masjid Nabawi 1.000 lebih baik dari salat di masjid biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi pahala 100 kali lebih baik daripada salat di masjid biasa ketika kita salat di Masjidil Aqsa. Jadi tiga tempat ini, tiga tempat terbaik membuktikan cinta dengan amal. Karena selama ini kita sudah belajar agama, menuntut ilmu agama. Lalu kita sudah mulai mencintai Allah Jalla wa'ala. Maka ada tempat-tempat terbaik yang membuat kita tidak pernah bosan. Tidak pernah jenuh, selalu rindu. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Di sanalah kita bisa meluapkan rasa cinta kepada Allah. Mengobati rasa rindu kita kepada Allah dengan sholat. Jadi tiga tempat ini, tempat yang Allah tetapkan sebagai tempat terbaik untuk meluapkan rasa rindu kepada Allah. Mengobati rasa rindu kepada Allah. Siapa orang yang tidak tersentuh ketika melihat Ka'bah? Ketika di hadapan Ka'bah, bersimpuh di hadapan Allah, sujud, salat. Kita tidak melihat Allah, tapi beda rasanya para jemaah. Disitulah kita di Mekah, terutama di Mekah, di Masjidil Haram. Yang kita rasakan apa? Yang kita rasakan adalah betapa nikmatnya jiwa ini. Saat ini ya Allah, aku rindu kepadamu. Aku ingin mengobati rasa rinduku. Aku ingin mengobati rasa rinduku. Aku ingin meluapkan rasa rinduku dengan apa? Dengan amal, dengan sholat. Dan Allah beri pahala besar di balik kita membuktikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syarafuz zaman, yaitu waktu yang mulia. Waktu yang mulia. Ada dua waktu. Ya. Dua waktu tersebut merupakan dua waktu terbaik untuk membuktikan cinta kepada Allah dengan amal. Yang pertama, 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua, Ramadan. Jadi pahamilah kedua waktu terbaik tersebut adalah waktu terbaik untuk membuktikan cinta kepada Allah dengan amal. Yang pertama 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua adalah Ramadan. 10 hari pertama Dzulhijjah. Dia waktu terbaik untuk membuktikan cinta. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khairu habbu ilallah min ayyamidil ashar." Tidak ada amal, lihat kata Nabi, tidak ada amal yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kebaikan apapun, sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, kemudian sedekah, kemudian baca Quran, kemudian doa, apapun, sedekah, kebaikan apapun, kecuali Allah akan lipat gandakan pahala. Dan dia adalah amal terbaik. Kemudian yang kedua, Ramadan. Di waktu terbaik untuk membuktikan cinta kepada Allah dengan amal. Apakah Ramadan waktu belajar? Bukan.
Bukan lagi waktu belajar. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala di awal Ramadan beliau tutup, liburkan kajian. Karena beliau memahami betul yang namanya Ramadan waktu untuk membuktikan cinta dengan amal. Selama 11 bulan, dikurangi 10 hari pertama Dzulhijjah, kita belajar, menghadiri kajian. Ramadan bukan. Bukan untuk waktu menuntut ilmu, waktu untuk membuktikan cinta. 11 bulan, kurang 10 hari kita belajar, atau 11 bulan. Kita belajar, menuntut ilmu agama. Maka Ramadan ini bukti cinta. Mungkin masih bisa kita 10 hari pertama, 10 hari kedua Ramadan, kita masih bisa belajar seperti sekarang ini. Ya. Tapi 10 hari terakhir tidak ada pengajian. 10 hari terakhir tidak ada kajian, lebih fokus kepada ibadah. Maka amal di Ramadan pun ya ikhwatal iman, bukan semua amal. Tidak semua amal yang kita jadikan sebagai bukti cinta kepada Allah. Hanya 6. 6 fokus kepada 6. Kita ingin buktikan, ya Allah saya rindu kepadamu, saya cinta kepadamu, aku ingin konsisten dengan amal-amal itu. Ada 6 bukti cinta kepada Allah yang harus kita jaga di Ramadan ini. Kita fokus, kita lakukan secara totalitas. Yang pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua, tarawih, sholat malam. Yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah sedekah. Sedekah di Ramadan. Bagaimana Nabi SAW ditanya, sedekah apa yang terbaik? Kapan sedekah itu terbaik? Kata Nabi SAW, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik secara mutlak adalah sedekah yang disalurkan pada bulan Ramadan. Dan bagaimana Nabi begitu mencontohkan, memberikan keteladanan kepada kita. Beliau dengan keterbatasan ekonomi beliau, tapi beliau adalah orang yang paling kencang dalam bersedekah. Speednya luar biasa. Speed Nabi dalam bersedekah luar biasa. Beliau banyak bersedekah di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Kemudian doa, kemudian etikaf. 6 bukti cinta kepada Allah. 6 amal yang merupakan bukti cinta. Jadi waktu ini adalah waktu membuktikan cinta. Terutama di 10 hari terakhir. Terutama di 10 hari terakhir. Puncaknya ya ikhwatal iman adalah Lailatul Qadar. Puncaknya adalah Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir. Makanya tidak ada Lailatul Qadar di 10 hari pertama Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di 10 hari pertama kedua. Di 10 hari kedua. Tapi Lailatul Qadar hanya ada pada 10 hari terakhir. Makanya Allah Ta'ala berfirman, khairu min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana penjelasan para ulama tentang makna lebih baik dari 1000 bulan? Jadi 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Lalu para ulama menjelaskan maknanya. Kalau kita, ya, itu pun nanti di 10 hari terakhir, terutama malam ganjil, kita tidak, ya siangnya kita puasa, ya, malamnya kita sholat malam, ya, bisa dengan tarawih di awal malam atau di akhir, kemudian berdoa. Lebih fokus di malam-malam ganjil itu dengan doa. Ya, karena salah satu amal yang menjadi bukti cinta kepada Allah adalah doa. Adalah doa. Nah, doa yang khusus yang Nabi ajarkan kepada Aisyah dan kepada kita semua adalah ketika malam-malam itu diduga malam Lailatul Qadar, maka kita berdoa. Amal yang merupakan bukti terbesar cinta kepada Allah adalah doa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkanlah segala kesalahanku ya Allah. Maafkanlah segala kesalahanku. Di situ kita hanya diajarkan oleh Rasul minta maaf kepada Allah Jalla wa'ala. Di malam-malam ganjil dari malam 21, malam 23 dan sampai malam 29. Itu puncak. Puncak kita ingin meraih cintanya Allah Jalla wa'ala. Ingin membuktikan cinta. Karena puncak ibadah itu doa, doa wal ibadah. Makanya di malam itu yang merupakan puncak waktu terbaik membuktikan cinta, yaitu malam 10 hari terakhir itu terutama malam ganjil. Di situ kita berdoa,
Ingat, puncak ibadah adalah doa. Kata Nabi, doa adalah puncak ibadah. Kita berucap, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kita harus bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Harus bersungguh-sungguh. Bayangkan ketika kita beramal dengan doa saja, doa pada saat itu. Karena nanti ada pertanyaan kalau salat malam, bagaimana Ustadz kalau seandainya saya wanita haid sedang berhalangan? Bagaimana kalau seandainya saya ya sedang nifas? Bagaimana kalau ini dan itu? Kita bilang doa. Amal terbaik di malam ganjil. Amal terbaik di malam ganjil, terutama pada 10 hari terakhir adalah doa para jemaah. Dan ini berlaku bagi semua muslim dan muslimah. Berlaku bagi semua muslim dan muslimah. Doa. Nah, itu pembahasan yang pertama. Jadi puncak kita membuktikan cinta kepada Allah dengan amal adalah di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah rahasiakan. Tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Baik, pembahasan yang kedua adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh ya dalam rangka meraih Lailatul Qadar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dalam banyak hadis, seperti hadis Aisyah, yang sekali Imam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, jadi bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar itu ada tuntunannya, ada contohnya Rasulullah SAW. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashara shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Rasulullah SAW ketika masuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang, beliau hidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaidu fil 'ashr awakhir ma la yastaidu fi ghairi." Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh, ya lebih bersungguh-sungguh melakukan amal, mengerjakan amal di 10 hari terakhir dengan sholat malam, dengan doa, dengan baca Quran dan sebagainya, dan kesungguhan Nabi atau semangat beliau dalam beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti semangat beliau di 10 hari Ramadan yang lain. Artinya semangat beliau lebih tinggi, kesungguhan beliau lebih meningkat ya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dia yang dituangkan oleh beliau melalui etikaf. Ya. Apa saja bentuk kesungguhan Nabi alaihissalam? Yang pertama adalah ihya'ul lail. Artinya menghidupkan malam. Maknanya tidur kita sedikit. Sebagian ulama mengatakan bahkan tidak tidur sama sekali. Ya, tidak tidur sama sekali. Tetapi sebagian ulama mengatakan lafaz daripada menghidupkan seluruh malam seluruhnya ada kelemahan di sana. Lafaz menghidupkan seluruh malam. Karena dalam hadis Aisyah berkata, Nabi SAW di 10 hari, 20 hari pertama Ramadan, beliau masih memadukan antara sholat dengan tidur. Tapi ketika beliau memasuki 10 hari terakhir, beliau meningkatkan sholatnya dan mengurangi tidurnya. Sangat sedikit sekali tidurnya. Ya. Bahkan dalam hadis dari Abu Nuaim dalam Hilyah, bahkan Nabi di 10 hari terakhir beliau sampai tidak memejamkan mata. Walam yadhub ghamdan. Nabi tidak memejamkan mata sama sekali. Mengapa Nabi sampai sekali tidak tidur? Kalaupun tidur hanya sedikit, bahkan yang sahih, tidur Nabi itu hanya sekian menit. Bisa dikatakan tidak memejamkan mata sama sekali. Karena beliau ingin membuktikan saat ini adalah bukti terbaik untuk membuktikan cinta Allah dengan amal, dengan sholat dan doa. Dengan sholat dan doa. Kata ulama, وَيَحْتَمِلْ أَنْ يُرِيدَ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ إِحْيَاءَ غَالِبِ. Maknanya menghidupkan malam itu menghidupkan sebagian besar malam. Sebagian besar malam.
Jadi sebagian ulama maknanya dengan cara apa? Tidak menghidupkan malam dengan sholat malam berjamaah. Apakah dengan taraweh? Jadi di 10 hari terakhir jangan ada absen taraweh. Begitu cara Nabi untuk menghidupkan malam. Dan tarawehnya tidak boleh taraweh yang biasa. Tarawehnya adalah taraweh yang panjang. Makanya saya tidak mengatakan jangan taraweh. Silakan taraweh, tapi di 10 hari terakhir jangan mengerjakan tarawih yang biasa-biasa saja, membaca surah-surah pendek, surah-surah sedang. Di 10 hari terakhir tarawihnya harus tarawih yang lebih berkualitas. Dibaca sebanyak-banyaknya ayat. Jadi tarawih yang betul-betul lumayan panjang. Dan biasanya hal itu bisa kita rasakan di mana? Di sholat malam. Jadi imam itu membaca dengan bacaan yang tartib, bacaan yang panjang, per rakaat 1 lembar. Suasananya hening, suasananya khusyuk. Jadi apa yang membuat kita betul-betul bisa memanfaatkan sebagai besar malam dengan ibadah, terutama dengan sholat. Yang ditutup dengan doa, menangis kita di sana. Bermunajat secara total kepada Allah Jalla wa'ala. Di akhir sholat kita itu melalui witir, melalui kunut witir. Melalui apa? Melalui sholat malam, di akhir malam. Tapi kalau itu bisa dituangkan melalui sholat tarawih, silakan. Karena ini bukan lagi malam-malam biasa, ini puncak amal. Masa sholat tarawihnya hanya setengah jam? Di mana contoh Rasulullah SAW? Nabi sampai tidak tidur. Berarti bagaimana bacaan Nabi SAW? Bayangkan beliau sampai tidak tidur. Kalaupun tidur hanya sedikit saja. Berarti baca Nabi sepanjang malam itu panjang. Ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Man syahida al-isya was-subh lailatul qadar faqad akhadha bihadhihi minha." Siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, kemudian subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Berarti nyambung itu salatnya. Sebagian besar dari malam itu diisi dengan salat. Maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Yang kedua, kesungguhan Nabi SAW dalam meraih Lailatul Qadar yang beliau lakukan apa? Beliau bangunkan istrinya, beliau ajak keluarganya untuk salat malam. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqidhu ahlahu lis-salah fil layalil 'ashr duna ghairi. Diajak anak istrinya. Walaupun susah bangunnya, ayo bangun nak, bangun nak. Ayo bangun sayangku, kita bilang bangunkan istri, ayo bangun, bangun yuk kita salat malam. Yuqidhu ahlahu lis-salah. Beliau bangunkan semua istrinya, semua anaknya. Ya. Dan itu tidak dilakukan di waktu lain, di Ramadan. Di 10 hari pertama tidak beliau lakukan. Di 10 hari kedua beliau tidak lakukan. Dalam hadis Abi Dzar, Nabi SAW, "Lamma qama bihim lailata 23 wa 25." Di mana Nabi pada malam 2/3, malam 23, malam 25, beliau mengajak semua istrinya dan anak-anaknya untuk sholat malam berjamaah. Kemudian apalagi yang beliau lakukan? Jadi di sini bahkan dalam hadis At-Tabrani, sampai yang kecil pun diajak, bayangkan. Ya, yuqidhu ahlahu fil 'ashr awakhir Ramadan wa kullu saghirin wa kabir yutiqu shalah. Semua yang bisa salat diajak. Bahkan masih kecil pun mungkin masih umur 6 tahun, 5 tahun diajak selama dia masih bisa salat. Kecuali sudah belum fokus salat ya, mungkin jangan diajak begitu. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW bersungguh-sungguh ya di Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu dengan apa? Syadda mi'zar. Syadda mi'zar dengan apa? Dengan sholat yang panjang bacaannya. Tidak seperti sholat tarawih di malam 10 hari pertama, 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua, tidak sama. Jadi tolong dong, kesungguhan Nabi yang perlu kita contoh adalah jangan tarawih di 10 hari terakhir seperti tarawih kita di 10 hari pertama, 10 hari kedua. Berarti kita nggak sungguh-sungguh gitu loh.
Berarti kita nggak sungguh-sungguh. Kata ulama, apa makna syadda mi'zarah? Ikinayatun an syiddati jiddihi wasdihadi fil ibadah. Beliau lebih sungguh-sungguh lagi. 10 hari terakhir itu nggak seperti sholat di 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Lebih sungguh-sungguh lagi. Syadda mi'zarah. Bahkan begitu Nabi bersungguh-sungguh sholat, sampai nggak ada waktu tidur sama istri beliau. Nggak ada. Makanya beliau i'tizalan nisa. I'tizalan nisa. Beliau sampai tidak berhubungan dengan istrinya. Nggak ada campur, nggak berhubungan. Karena sebagian besar malamnya dipakai untuk sholat dengan bacaan yang panjang. Dan ini faedah ikhwatul iman. Pikih. Bahwa di 10 hari terakhir, tolong kalaupun kita terawih, jangan biarkan kita terawih. Karena ini puncak membuktikan pembuktian cinta kepada Allah. Mengikuti kesungguhan Nabi dalam Lailatul Qadar. Jangan mengerjakan terawih. Seperti terawih kita di 10 hari pertama Ramadan dan 10 hari kedua Ramadan. Cari masjid atau musola yang bacaannya lebih panjang. Kalau tidak kita dapatkan, cari masjid yang menyelenggarakan sholat malam. Yang bacaannya panjang sampai mendekati subuh. Jam 4, setengah 4 selesai. Ya, atau sampai jam 4 kurang dengan witir dan doanya. Allah Akbar, betapa nikmat. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana kesungguhan Nabi SAW di 10 hari terakhir dalam rangka mengakhirkan, ya, dalam rangka meraih Lailatul Qadar, yaitu ta'khiruhu lil fitur ila sahar. Jadi Nabi itu tidak maksimal berbuka puasanya. Makna ta'khir futur, kata Aisyah dan Anas, annahu sallallahu alaihi wasallam kana fil layalil 'ashar yaj'al 'asha'ahu sahura. Beliau tuh gabung, dirapel, jadi makan malamnya dengan sahur. Jadi beliau hanya sekedar membatalkan puasa beliau, maghrib, dengan kurma, dengan air. Setelah itu beliau tidak lagi makan berat. Beliau tidak makan berat. Kapan makan beratnya? Nanti digabung di waktu sahur. Karena pikiran beliau hanya kepada ibadah. Buktikan beliau sungguh-sungguh. Sampai makan pun beliau tidak begitu berselera. Bayangkan salawatu rabbi wassalamu alaih. Sampai tidak berpikir, tidak ada kepikiran makan enak. Beliau fokus kepada ibadah. Tentu hal ini tidak terlarang. Jangan sampai kita paksa mengikuti Rasul dalam seperti ini, ternyata kita malah nggak kuat, malah lemes, malah pingsan. Tapi Nabi menunjukkan beliau tidak lagi mikir makanan. Memakan makanan yang lezat di 10 hari terakhir. Bahkan beliau salawatu rabbi wassalamu alaih. Beliau hanya berbuka dengan kurma dan air putih. Kapan boleh makan beratnya? Nanti di waktu sahur. Lihat bukti kesungguhan Nabi SAW dalam meraih Lailatul Qadar. Ya. Yang berikutnya, yang kelima. Kesungguhan Nabi SAW di malam 10 hari terakhir. Iktisaluhu bainal asya'ain. Jadi Nabi itu tidak hanya tidur, tidak hanya mandi pagi. Bahkan sebelum mengerjakan sholat, beliau mandi lagi. Jadi antara subuh dan isya, beliau mandi. Jadi beliau mandi. Ya, mandi lalu berpakaian dengan pakaian yang indah, menggunakan parfum untuk mengerjakan sholat. Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala berkata, kanu yastahibuna yaqtasil kulla lailatin min layalil 'ashr. Disunnahkan para salafus saleh dulu, mereka sebelum sholat malam, mereka mandi. Mandi. Kemudian berkata Nakhai, yaqtasilu fil 'ashr kulla laila. Di 10 hari terakhir, para ulama salaf dulu, sahabat Rasulullah, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, mereka mandi di setiap malam. Jadi mereka mandinya itu diakhirkan. Jadi agak malam, ba'da maghrib baru mandi. Ya, jadi bisa jadi isya di sini maksudnya ba'da maghrib. Jadi mandinya tidak sebelum maghrib, setelah maghrib, jadi buka aja, setelah maghrib baru mandi. Maghrib baru mandi, nah persiapan isya, nah seperti itu para jemaah sekalian. Wa minhum man kana yaqtasil wa yatatayyab fil layali allati takunu arja laila. Sebagian mereka memahaminya tidak setiap malam 10 hari terakhir, tapi di malam yang diduga Lailatul Qadar, yaitu di malam ganjil. Jadi sebagian ulama salaf ya memahami bersungguhnya Nabi SAW di 10 hari terakhir, yaitu dengan mandi di malam-malam ganjil. Yaqtasil wa yatatayyab, di mana mereka mandi ba'da maghrib atau ba'da isya di 10 hari terakhir di malam ganjil, dengan lalu setelah mandi menggunakan parfum yang terbaik.
Ya, bahkan Imam Malik rahimahullahu taala di 10 hari terakhir, ya, Anas bin Malik, bukan Imam Malik, Anas bin Malik, beliau di 10 hari terakhir dimulai dari malam 24. Beliau mandi, memakai parfum, kemudian memakai pakaian terbaik, memakai sarung, kemudian memakai apa namanya, sorban, ya, dan itu dilakukan ketika akan mengerjakan sholat malam. Nah itu, ya para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa amal yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menunjukkan kesungguh-sungguhan beliau atau kesungguhan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meraih Lailatul Qadar. Dan semuanya itu, ya, dilakukan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, ya. Ditambah lagi yang terakhir, kesungguhan kita dalam mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir adalah dengan i'tikaf. Dengan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir dalam rangka meraih Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Dalam hadis Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, di mana Nabi alaihi salam beriktikaf di 10 hari terakhir. Beriktikaf di 10 hari terakhir. Maka kita di 10 hari terakhir, kalau tidak bisa iktikaf secara penuh 10 hari, paling tidak kita di sebagian besar malam kita berada di masjid. Apakah dengan salat tarawih yang lebih berkualitas lagi, lalu kita tidak pulang, ya, sampai tengah malam baru pulang, atau menjelang sahur baru kita pulang ke rumah dengan baca Quran, ya, dengan tidur sejenak di masjid, setelah itu di akhir malam baru kita pulang menjelang sahur di rumah. Atau sebaliknya, kita tidak salat tarawih karena kita tidak menemukan salat tarawih yang panjang di masjid dekat rumah kita atau musola, maka kita pilih salat malam karena ada beberapa masjid atau musola yang mengadakan salat malam, kita salat malam di sana. Kita berangkat dari jam 12 malam atau sebelum jam 12 kita sudah berangkat jam 11, lalu istirahat sejenak persiapan untuk melaksanakan salat. Lalu kita sebelum itu kita sebaiknya mandi seperti yang Nabi lakukan, ya, memakai parfum yang terbaik, pakaian yang terbaik. Kemudian apa namanya? Kita salat berjamaah, salat malam berjamaah, membaca bacaan yang panjang sampai, ya, mendekati waktu sahur kurang lebih sekitar jam setengah 4, ya. Itu sudah termasuk di dalamnya kunut, ya, dengan kunut yang panjang, dengan doa meminta yang terbaik kepada Allah Jalla wa Ala, termasuk di antara jalla doa meminta kebaikan dan keberkahan Lailatul Qadar. Dengan doanya Allahumma la tahrimna Lailatul Qadar, Allahumma tahrimna ajraha wa la khairaha. Ya Allah, jangan kau haramkan aku dari kebaikan Lailatul Qadar, jangan kau haramkan aku dari keberkahan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, ya, dengan rezeki yang besar, anugerahkanlah kepada kami, ya, keutamaan Lailatul Qadar. Di situ kita doa dengan menangis minta kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya mungkin sampai dari jam 2 atau setengah 2 kita sholat, sampai jam setengah 4 lewat. Ya, karena kita jangan sampai jam 4 lewat, karena kita harus persiapan untuk makan sahur, karena sahur itu sunnahnya diakhirkan, kurang lebih setengah jam sebelum subuh, ya, yaitu qadr khamsina ayat. Jadi kita di saat itu intinya kita kurang tidur para jamaah. Jangan kita anggap malam Lailatul Qadar atau malam 10 hari terakhir seperti malam biasa. Tapi yang ada kita kurangi tidur kita. Tidur sebentar saja, sedikit saja. Tapi lebih banyak kita bangun, baca Quran. Sebelum pelaksanaan sholat kita baca Quran. Terus baca Quran. Nanti kalau sudah sholat, hentikan baca Quran. Cukup menyimak bacaan Qurannya imam. Karena ada orang yang ketika dia sudah sholat, Ustaz boleh nggak kayak sudah sholat tarawih, sholat lagi? Boleh. Boleh. Sholat lagi, gabung sholat lagi, tapi jangan sholat witir, karena witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Ya, makanya bagi yang ingin gabung lagi sholat malam karena sudah tarawih, jangan ikut apa? Jangan ikut sholat witirnya imam. Bagaimana caranya kata Imam Ahmad? Gampang, ketika imam witir, ya, maka kita niatkan sholat tarawih. Lalu ketika imam salam di rakaat ketiga, kita bangun lagi tambah 1 rakaat. Itu boleh. Jadi bagi imam witir, bagi kita adalah sholat tarawih. Nanti malamnya kita gabung lagi sholat malam.
ya bersama imam, salat malam yang panjang, kemudian kita pun ikut kunut di salat witir. Begitulah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Eh, Terima kasih atas pemaparannya, nasihatnya pada pagi hari ini. Eh, Tadi sesi pertama kita telah simak. Ini untuk sesi tanya jawab masih bisa Ustadz ya? Uh, saya kira satu aja deh. Setelah itu kita Satu tutup. pertanyaan ya Ustadz ya. Ya. Baik, karena keterbatasan waktu juga, tadi di awal Ustadz sudah mengatakan ada beliau sedang safar, jadi pertanyaan kali ini hanya dibatasi hanya satu. Dan kebetulan tadi udah ada pertanyaan di kolom chat Ustadz, Ana coba Ya. bacakan ya sudah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, disunahkan wanita kan sebaiknya sholat di rumah, namun bila sedang umroh, iktikaf di Masjidil Haram untuk meraih Lailatul Qadar, apakah juga tetap di hotel saja? Apakah tidak mengurangi pahala? Itikaf dimanapun tetap di masjid, walaupun dalam keadaan umroh. Itikaf di masjid. Kalau di hotel bukan itikaf, karena Allah Jalla wa'ala berfirman wa antum aqifuna fil masajid. Ya, kalau wanita ingin berniat itikaf, maka itikaf di Masjidil Haram atau itikaf di Masjid Nabawi. Ya, karena kalau di hotel itu bukan itikaf, karena syarat itikaf harus di masjid. Harus di masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan masjid biasa, tapi Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Sebagian mengatakan tidak, tapi masjid yang ada padanya salat Jumat, yaitu Masjid Jami'. Jadi kalau wanita ingin itikaf di Masjidil Haram, ya, maka harusnya di masjid, ya. Tapi kalau dia memaksakan diri karena dipikirkan lebih baik di hotel sholatnya, ya ini bicara sholat. Kalau bicara etikaf ya harus di masjid. Jadi kalau ada yang memahami etikaf di hotel karena biar sholatnya di hotel, kita bilang ya dia mendapatkan pahala besar dari sholatnya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala etikaf. Karena etikaf syaratnya harus di masjid, harus di masjid yang diselenggarakan ya padanya sholat Jumat. Nah, jadi itu pun kalau masjid menyediakan. Ya, kalau ada tempat khusus bagi wanita, kondusif ya, sangat aman, nyaman, maka silakan. Berlaku pula etikaf bagi wanita. Ya, itu begitu. Jadi etikaf syaratnya harus di masjid. Kalau tidak di masjid, maka itu bukan etikaf namanya dan dia tidak akan pernah mendapatkan pahala etikaf. Wallahu alam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustadz. Semoga dipahami buat penanya. Demikian, Ustadz, berarti kajian hari ini di selesai ya Ustadz ya. Tidak Iya, ada iya. pertanyaan selanjutnya. Baik. Saya mohon maaf agak singkat kajian ini ya, tetapi karena apa namanya rasa cinta saya terhadap kajian ini ya, Insya Allah. begitu nyaman saya dengan kajian uh, dengan teman-teman juga kita sudah sangat dekat ya kan. Saya tetap usahakan walaupun saya dalam keadaan safar begitu ya. Tapi alhamdulillah ya apa namanya kita tetap diberi kemudahan Allah untuk bisa mengadakan kajian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi insya Allah di bulan Syawal dengan kajian yang kita kembali ke Arba'in Nawawi. Ya, tetapi mudah-mudahan kajian hari ini banyak memberikan manfaat dan faedah tentang makna hidup kita untuk apa korelasinya dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah puncak kita membuktikan cinta dan taat kepada Allah, bukan lagi kita belajar agama di 10 terakhir yang ada beramal dengan 6 amal tadi. Kemudian bagaimana Nabi alaihissalam bersungguh-sungguh Lailatul Qadar sudah kita jabarkan dan kita sebutkan tadi ya. Semoga bermanfaat. Tinggal kita kencangkan ikat pinggang kita sebentar lagi ya, minta kepada Allah sehat karena sedih kita kalau saat memasuki 10 hari terakhir kita sakit ya. Sedih, wallah sedih karena kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa salat malam, makanya minta kepada Allah dipertemukan, diberi Lailatul Qadar dan minta sehat supaya kita tetap sehat walafiat, semangat di 10 hari terakhir. Karena ingat, bekal terbaik akhirat kita itu di Ramadan. Wallahi kalau kita meninggal nanti, kita akan tahu bahwa ternyata yang membuat kita bisa mendapatkan surga dengan derajat yang tinggi,
bekal terbaik akhirat. Allah begitu sayangnya kepada kita, itu adalah bekal yang kita dapatkan di Ramadan ini. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak mendapatkan ampun di Ramadan ini, kapan lagi kita mendapatkannya? Wallahi, tolak ukur istiqamah, tolak ukur kesolehan kita di Ramadan. Ya, bagaimana kita dekatnya kepada Allah Jalla wa'ala di Ramadan. Makanya tolong para jemaah, di Ramadan ini kurangi maksiat, bahkan hentikan maksiat hati, hentikan maksiat lisan, hentikan maksiat amal, semuanya. Kalau kita selalu menzalimi orang, stop. Segera minta maaf. Segera minta maaf. Karena ini adalah waktu, sebulan terakhir adalah waktu terbaik untuk meraih dan mendapatkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Siapa yang tidak mendapatkan pahala di 10 hari terakhir, terutama di 10, terutama di malam-malam Lailatul Qadar, maka dia telah merugi para jemaah. Man harima Lailatul Qadar harima kullu. Kalau dia tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka dia akan kehilangan semua kebaikan sepanjang hidupnya selama setahun. Waliyadzubillah, dan itu adalah sebuah kesedihan yang sangat besar. Demikian para jemaah sekalian, kajian pada pagi hari ini. Saya mohon maaf tidak lebih lama kajiannya, tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak begitu panjang, tidak begitu lama, kajian kita tetap berkah insya Allah. Tapi saya sudah berusaha memadatkan materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan telah sampai pesannya, ya. Wallahu ta'ala alam. Dari segala kekurangan dari kebodohan saya dan dari syaitan, segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.